Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Mika Andika MPD, salah satu dosen tetap pada program studi Sarjana Ilmu Keperawatan Institut Citra Internasional. Video ini dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut sebagai PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran ialah Bahasa Inggris Keperawatan 1. Bahasa Inggris Keperawatan 1 merupakan mata kuliah dasar bahasa Inggris dalam ruang lingkup keperawatan yang membahas istilah-istilah ataupun terminologi medis yang umum digunakan dalam keperawatan. Selain itu, mata kuliah ini membahas bagaimana memberikan instruksi medis kepada pasien, menjelaskan prosedur, serta menulis catatan medis yang akurat dan informatif dalam bahasa Inggris. Mata kuliah Bahasa Inggris Keperawatan 1 dengan kode PSN 110 yang terdiri dari 2 SKS, yakni 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA yang dimana Delivery Interactions Assessment dalam proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Adapun deskripsi mata kuliah Bahasa Inggris Keperawatan 1, yakni mata kuliah ini membahas tentang integrasi 4 kemampuan dasar berbahasa Inggris, yaitu berbicara, mendengar, membaca, dan menulis, termasuk aspek-aspek tata bahasa dan kosakata ke dalam ruang lingkup pelayanan dan pekerjaan keperawatan, baik dalam praktek klinik maupun komunitas, pada pembelajaran di kelas ataupun di laboratorium. Pada tahap lanjut, mata kuliah ini mempersiapkan mahasiswa Institut Citra Internasional untuk bisa mendapatkan nilai skor TOEFL ataupun IELTS yang memadai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi ataupun bekerja di luar negeri. Adapun capaian pembelajaran lulusan program studi, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menunjukkan sikap profesional, prinsip etik, serta budaya dalam keperawatan. Kedua, menunjukkan sikap dan tata cara ataupun etika yang baik dalam berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Ketiga, mampu memahami serta memiliki wawasan dalam memeriksa pasien. Keempat, memiliki wawasan ataupun pengetahuan dari berbagai kemampuan bahasa Inggris seperti mendengar, membaca, menulis, dan berbicara. Dan terakhir, memiliki pengetahuan ataupun pengenalan dalam ruang lingkup kesehatan, baik dari sarana prasarana maupun kondisi pasien di lapangan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah khusus, yang pertama, mampu berkomunikasi dengan menunjukkan sikap ataupun etika yang baik dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Kedua, memahami berbagai macam unit-unit yang ada di rumah sakit, berbagai bidang profesi kesehatan, kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang perawat. Ketiga, mampu membaca sebuah paragraf dengan pronunciations yang tepat, serta mampu menyimpulkan ataupun menarik ide pokok dalam sebuah paragraf. Keempat, menjelaskan dan memahami fungsi dari organ tubuh dan sistem tubuh manusia. Kelima, mengetahui berbagai macam peralatan-peralatan medis yang digunakan dalam berbagai macam aktivitas di rumah sakit, serta memahami kegunaannya dalam bahasa Inggris. Keenam, mampu memahami dalam mengurus administrasi pasien, serta mengisi laporan medis pasien. Ketujuh, mampu berkomunikasi ataupun melakukan role play di dalam kelas, baik melakukan sebuah percakapan serta merespon yang berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi. Kedelapan, mampu bertanya dan mengintervensi mengenai gejala yang dialami pasien, serta mampu menangani masalah kesehatan yang sifatnya sementara sebelum dilakukan observasi lebih lanjut dengan melihat tanda-tanda vital yang ada pada tubuh manusia. Dan yang terakhir, memahami materi-materi tentang struktur bahasa atau disebut dengan grammar yang benar serta mampu mengimplementasikannya dengan baik.
Dalam mata kuliah ini, kami memiliki pokok-pokok bahasan yang terdiri dari 1. Establishing relationships, kedua, human organized systems, ketiga, medical equipment, keempat, patients and missions, kelima, asking help problems, keenam, telling the times, and yang terakhir, checking patients' vital signs. Kemudian, referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah Bahasa Inggris Keperawatan ini cukup banyak. Yang pertama, referensi utama yang saya gunakan ialah buku saya sendiri, English for Nursing Jilid 1, yang dimana buku ini bisa diakses oleh mahasiswa keperawatan dan bisa didapatkan oleh mahasiswa keperawatan khususnya. Yang kedua, saya mengambil referensi dari Cambridge English for Nursing Pre-Intermediate yang penulisnya dari Alum, Virginia, and MC Gore. Kemudian ada English for Nursing One Course Books dari Rose and Cagnall and Bethany. And then kemudian saya juga mengambil referensi dari English for Nursing dari Rizka dan Intanti. Dan yang terakhir terkait dengan grammar, saya mengambil referensi buku dari English Grammar for French Learners, yakni penulis Simaibang pada tahun 2018. Kemudian, untuk referensi pendukung dalam mata kuliah Bahasa Inggris 1 Keperawatan, video pembelajaran Asynchronous Learning di channel YouTube milik dosen sendiri, yakni ILC Cidel 8554, ada beberapa materi yang dapat diakses oleh mahasiswa dan bisa dipelajari berulang kali oleh mahasiswa keperawatan. Kemudian, untuk metode yang digunakan dalam mata kuliah ini, dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan terakhir, yang pertama ialah case study discussions, yang kedua, drill and practice method, yang ketiga, audiolingual method, and yang terakhir, collaborative learning method. Dan kemudian, pada mata kuliah ini, aspek penilaian terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, kehadiran dengan bobot sebesar 10%, kedua, tugas individu dengan bobot 15%, tugas kelompok 15%, UTS 25%, dan UAS 35%. Berikut ini cuplikan video pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas pada mata kuliah Bahasa Inggris Keperawatan 1 pada program studi Sarjana Ilmu Keperawatan Institut Citra Internasional. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning class. Morning. How are you? I'm fine. Okay, I hope we always stay healthy every day. Okay, before we listen our today, let's pray together first. Okay, done. Before that is, I will do 2 attendance. And who is absent today? Ayu and Siti Juniarti. Okay. So what is the reasons? Ayu? Alpha. Siti? 6. Okay. So for today, before the lesson today, I will to review about our topic on the last weeks. So what is the topic on the last week? Unit in hospital. Okay, unit in hospital. So in unit in hospital, we have to learn about some unit in hospital. So did you still remember about some unit in hospital? Yeah, Dea Amanda. Neonatal intensive care. Ya, neonatal intensive care unit. So apa? Ruangan itu digunakan untuk apa? Ya, untuk perawatan intensif untuk bayi yang baru lahir. Okay? ICU. How about the ICU? I think it's very familiar for you. ICU. Ayah, Liani? Intensive care unit digunakan untuk apa, Liani? Ya, itu digunakan untuk
pasien untuk perawatan secara intensif, ya. Okay, so today we are going to discuss or learn about the medical device and medical disposable in hospital. And before that is, did you bring this book? Yes. Okay. Ya. Materi ini sudah ada di buku ya, dan juga dapat diakses di YouTube ya, si Cidel, yang dimana materi ini bisa kalian pelajari berulang-ulang ya. Okay. And before that is, based on the topic is medical device and medical disposable. I think is a very difference between them. What is difference between medical device and medical disposable? Ada yang tahu apa bedanya? Ya, Nadia? I want to answer about medical device. So medical device is instrument used to diagnose, preference, or treatment to disease or another condition in human. Yeah, good job. Jadi, medical device is instrument for diagnose, treatment, prevention of the disease or illness or the other conditions of the human body. Jadi alat ini digunakan apa? Alat ataupun instrumen yang biasanya digunakan di rumah sakit yang digunakan untuk mencegah, mengobati ataupun mentreatment ya kondisi yang dialami oleh pasien. So that can you give me any example about medical device? Ada yang tahu? Stethoscope. Oke, yang lain. What else? Scale. And then thermometer. Nah, itu masuk ke dalam medical device. And then how about the medical disposable? Ya, Eka. Medical disposable is non-reusable material. Okay. Medical disposables is the non-reusables in medical materials. Jadi, medical disposable ini adalah alat medis yang hanya digunakan satu kali pakai aja. Setelah dipakai maka tidak boleh digunakan lagi ataupun harus dibuang ataupun dimusnahkan. Contohnya, hand scones, masks, needles, underpads. Ya, itu termasuk ke dalam medical disposable in hospital. And then kemudian di sini ada some pieces of the medical device. I think it's a very familiar for you. Yeah. Yeah, what is it? Bed. Atau in Englishnya disebut dengan hospital stretchers. Coba, can you repeat after me? Hospital stretchers. Hospital stretchers. Yeah. Hospital stretchers is transporting patients is very important. Jadi alat ini sangat penting yang harus ada di rumah sakit. Ya, tujuannya apa? Tujuannya to keep hand on as patients to route their care. Jadi alat ini digunakan pada saat emergency situations. Ya. And then I think it's very familiar for you. Yes. You ever use? Udah pernah gunakan ini? Yes. Yeah. What is it? Ya, blood glucose monitor. Jadi blood glucose monitors to help identify patterns in the fluctuations of the sugar level in the human body. Jadi alat ini digunakan untuk mengecek ya kadar gula darah pada manusia ya, pada tubuh manusia ya. Okay, for the next slide is some pieces of medical device. This is the patient's monitor. Ya, mungkin ini sudah kalian lihat atau pernah lihat ya ketika berkunjung di rumah sakit, di mana patient's monitor is the standard pieces of medical equipment in the hospital. Ini adalah standarnya yang harus dimiliki oleh rumah sakit. Ya, fungsinya untuk apa? Ya. Functions is the accurate trace of the patient's conditions and the state of the health during and after surgery. Jadi sebelum dan setelah operasi, patient monitor ini digunakan ya untuk melihat kondisi pasiennya. So
They are necessary for adult, kemudian neonatal and pediatric patients. And then ada hospital sterilizer. Ya, hospital sterilizers ini bentuknya ya, instrumennya seperti itu. Jadi alat ini digunakan untuk apa? To kill of the forms of the bacterial life ya, such as bacteria, spore ya, and then viruses ya, on the medical item ataupun medical instrument. Jadi alat ini digunakan untuk membunuh ya bakteri, virus, jamur, spora dan bakteri kecil-kecil lainnya yang tidak bisa dilihat ya pada kasat mata ya. Dan terutama biasanya ini terdapat pada alat-alat medis, instrumen pada saat perawatan pasien ataupun pada saat operasi. And then electrocardiograms. Electrocardiograms or EKG. Nah, alat ini to record the electrical activity of the heart over a period of times ya, and allow healthcare provider to monitor the overall rhythms of the heart and identify any abnormalities. Jadi alat ini digunakan untuk apa? Untuk merecord activity of heart, ya, patient heart. Jadi alat ini digunakan untuk merekam ya, kondisi irama jantung pada pasien atau disebut dengan alat elektrokardiogram atau EKG. And then kemudian ada surgical light. Nah, ini juga terdapat pada ruang operasi, operating theater, operating theater, atau disebut dengan alat ini surgical light, lampu bedah, ya, lampu operasi. Ya, surgical light is mandatory part of any surgical setting to help surgeons and work under adequate lighting conditions. Jadi alat ini digunakan untuk membantu dokter bedah ya, untuk melakukan aktivitas, untuk melakukan operasi pada pasien ataupun proses pembedahan pada pasien. Nah, ini adalah alat-alat medical device in the operating theater. Ya, alat-alat medis yang biasanya digunakan pada ruangan operasi. Oke, setelah ini kita repeat lagi ya. Oke, the first one is surgical tables. Surgical tables. Electrosurgical unit. Electrosurgical unit. Okay, next is medical disposables. The first one is catheter. Yeah. Yeah, catheter is a device in the form of the small tubes that is flexible and commonly used by patients to help empty the bladder. Jadi alat ini digunakan untuk apa? Ya, untuk menampung urin pasien. Ya. And then kemudian ada syringe. Ya, ini mungkin sudah tahu semua ya. Alat ini atau disebut dengan jarum suntik. Ya. Syringe is a needle that commonly used with a syringe to inject a substance into the body. Jadi alat ini digunakan untuk memasukkan zat-zat ya atau obat-obatan ke dalam tubuh manusia. And then ada oxygen mask. Okay, repeat after me. Catheter. Catheter. Syringe. Oxygen mask. Okay, next slide. Exercise. Ya, setelah ini kita melakukan exercise latihan ya terkait dengan beberapa alat medical device and medical disposables. Did you know this device? What is it? Yeah, stethoscope. And then hammer, kurang tepat. Iya, reflex hammer. Alat ini digunakan untuk apa? Mengecek refleks
tulang kaki, tulang pada manusia. Ya. And then, is it very familiar for you? What is it? Ya, wheelchair. Tadi disebut dengan kursi roda. Fungsinya tahu ya? Ya, that's right. Next. Nah, di sini kita masuk ke medical disposable. Medical disposable, the first one is, ini biasanya kita gunakan setiap hari. Ya, mungkin hari ini ada yang menggunakan Max. Ya, ada Audi ya yang menggunakan Max. Dan di sini alat ini digunakan untuk apa? Medical disposable ya, untuk mencegah bakteri masuk melalui hidung ya, melalui mulut. In Englishnya apa? Max. Ya. And then kemudian ada underpad. Nah, underpad ini biasanya terdapat pada ya ruang bersalin ya, kemudian pada pasien setelah dilakukannya surgery ataupun operasi ya, fungsinya untuk menahan apa? Cairan. Nah, baik itu berupa darah ataupun kotoran-kotoran. Ya, itu disebut dengan underpad. And then the last one is gloves. Nah, di sini ada tiga medical disposable yang hanya digunakan satu kali. Ya, jadi tidak boleh digunakan lagi. Okay, can you give me the conclusions about medical disposable and medical device atau medical instrument? So the conclusion of today is medical device is instrument in hospital used to prevent, diagnosis, and treatment of disease or another condition in human body. Example, electrocardiogram, surgical tables, or electrosurgical monitor. And then medical disposable is an instrument that non-reusable materials. Example is catheter, syringe, and oxygen mask. That's all from me. Thank you. Okay, class, do you have any questions about our topic today? Yes, ma'am. Me. Apa bahasa Inggrisnya selang impus, ma'am? Okay, thank you for your question, Tasya. So the Tasya asks about what is the English of the selang impus, ya. Apa itu bahasa Inggrisnya selang impus? Yang lain tahu ya? Okay, selang impus is infusion hose. Jadi disebut dengan infusion hose. Nah, di sini ada beberapa alat ya, medical device or medical disposables yang belum kita bahas di awal tadi ya. Nanti kita bisa repeat. You can repeat after me. Medical laser. Laser medis. Ya, pulse oximetry. Alat anestesi. Tympanometer. Alat pengecek gendang telinga. Okay, that's all about that vocabulary. That's all for our meeting today. Yeah, don't forget I have assignment for you for the next weeks. Ya, terutama untuk menghafalkan beberapa some vocabulary, medical terms, medical terminology. Ini harus kalian hafalkan di minggu depan. Nanti saya akan tes one by one, satu-satu. Okay? Okay, I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next week. And don't forget, you can read or learn about our materials in the link YouTube. Ya, di link YouTube yang ada di sini nantinya. Nah, link YouTube ini bisa kalian pelajari ulang kembali terkait dengan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, thank you for your attention. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, ma'am.
Demikianlah video pembelajaran pada mata kuliah Bahasa Inggris Keperawatan 1 pada program studi Sarjana Ilmu Keperawatan Institut Citra Internasional. Semoga menjadi bahan pertimbangan penilaian yang baik untuk pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 pada tahun 2025. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.